Oke guys, balik lagi di channel YouTube gua Sensei. Jadi di video kali ini gua masih main game Top Eleven. Di video sebelumnya itu gua menceritakan soal baru main itu bisa langsung diapain mesin gitu. Jadi pada saat mesin selesai itu memang pemain udah pada turun. Jadi tadinya bintang 6 jadi bintang 5, bintang 5 jadi bintang 4, paling parahnya lagi bintang 1, bintang 2 bintang 1, parah banget ya. Jadi gue saranin untuk saat ini itu adalah saat dimana harus membeli pemain baru. Nah ini pokoknya waktu yang cocok buat beli pemain baru. Ya sudah sebelumnya tunjukin ini liga. Nah ini liganya kosong guys. Itu tuh baru kelar liganya, padahal kan baru main harus enggak. Nah ini di Liga Elite atau bisa disebut dengan Liga Champion itu, nah ini udah bisa masuk nih tuh, baru kosong semua. Harusnya kan biasanya tuh kalau pemain baru main Top Eleven itu baru bisa main Liga doang. Ini udah bisa Liga Champion, udah bisa alhamdulillah gue menang dan masuk 3-0. Nah ini dia pemain gue. Nah sebelumnya ini bintangnya itu bintang 6, bintang 5 gitu. Nah sekarang pada turun, yang backup bintang 1, yang pemain posisi ini kita bisa lihat ini ada kekurangan di lini pertahanan. Untuk di bagian back kiri dan back kanan ini kita pastinya harus wajib beli. Kebumpung tadi sebelumnya ini kan ada pemain baru muda. Nah ini pemain baru kita dikasih gratis guys di posisi sayap kanan. Nah jadi nanti gua rencana itu pengen beli pemain sayap kiri. Nah nanti formasinya itu 4-4-2, jadi bakalannya ada rasa seperti ini. Nah untuk striker itu kan ada ini apa namanya, ada hadiah dari Top Eleven. Jadi mungkin setiap hari gitu, di hari ke-7 apa ke-5 ya, hari ke-7 pokoknya itu dapat pemain striker dia secara gratis. Nah jadi kita harus fokus ke beli pemain di bagian ini kanan aja. Pemain di kanan, pemain di depan juga tidak ada. Kita khawatirkan dari pada saat cedera langsung aja kita ke bursa transfer. Oke, yang pertama ini kita ditongolin pemain berbakat. Nah ini kalau kalian token kalian mencukupi, kalian bisa beli pemain yang berbakat ini. Nah ini dia yang di bagian asisten. Jadi asisten itu merekomendasi untuk membeli pemain ini. Nah cuman kita kan baru tahu ini itu kebutuhan bagian posisi yang dibutuhin itu kita harusnya di pertahanan. Untuk kiper sih udah oke sih, lumayan bisa dipilih. Soal kiper itu dia
pertama itu apabila kalian ingin membeli pemain, maka itu statistiknya statistik. Nah, pokoknya ada pemain WP tapi ada jumlah golnya sih. Nah, cuman WP kalian itu bisa ada lihat statistiknya, itu harus ada lihat statistiknya. Nah, contoh di sini dah. Nah, jika ini kita lihat statistiknya nggak ada juga ya. Oh iya, nah ini kan awal musim ya. Aduh, bingung gue. Aduh, gimana ya? Udah random aja deh. Karena awal musim jadi statistiknya emang nggak ditongolin karena emang baru-baru main banget. Semoga aja kita menang guys. Itu yang dikirim udah ya, udah ada banyak ini sih udah tahu. Oke guys, jadi apabila kalian membeli pemain itu yang pertama kalian lihat statistiknya nih. Nah itu ya, yang bagian performa itu kalian lihat. Kalau kalian melihat ada angka 6 di situ, itu wajib banget kalian harus tahu kalian beli pemainnya. Performanya bagus guys. Itu minimal 7, 8, 9 paling bagus. Bagaimana nggak ada penampilan. Dan lalu yang kedua itu kalian lihat untuk posisinya apabila ada ya lebih dari satu posisi itu bagus guys. Dan juga dari umur, secara umur itu masih muda, umur 20 tahunan. Oke guys, ini waktunya sedikit lagi ya mau lewat, jadi kita harus menambahkan dinyatakan biar kita nah ini kita menang bagian B kanan. Oke, kita menang ke kiri ya, bagus lah yang akan kita kalah. Pada lagi butuh banget nih pemain, butuh enak sih. Belakang kan udah harus mulai ya. Yang gue bingung ini pemain MR ini loh. Gimana ya? Oke, terlalu memaksakan. Jangan dibutuhkan guys, ini nggak baik. Jadi aneh gitu ya teman. Di bagian back 5 bagi belakang 3 102. Jadi gua mau ini aja, mau meningkatkan perangan karena musuh-musuh DCM itu rata-rata perangan 60 ke atas. Jadi overall kita tuh 60 sekarang nih. Jadi kita bisa mengimbangi musuh-musuhnya gitu. Sekarang juga. Oke, sekarang tinggal persiapan apa lagi ya. Jadi kan itu kalau setiap dapat tekan gratis, alhamdulillah, apalagi kita bisa beli pemain lagi. Jadi kita bisa membeli pemain gelandang kiri guys. Oke, jadi setiap kalian bermain itu pasti ada hadiah-hadiah atau poin yang akan didapat dari top 11 nih guys. Contohnya ini kita bisa membuka sesi akademi remaja, mantap.
kita akan dapat pemain muda di sini guys, mudah-mudahan bintang 4 ya. Oke, kita lanjutkan klaim hadiahnya. Oke, di sini kita dapat pelatih beli kualitas. Oke. Nah, jadi ini buat nanti pada saat kamu mendapat pemain baru dari pemain muda yang berbakat, nanti kalian bisa booster pakai ini untuk mendapatkan bintang. Oke, di sini kita dapat uang guys, 3,75 M. Gue nggak tahu ya itu M miliar atau kayaknya kalau misalkan dalam dolar itu juta. 20 miliar, 20 juta dolar ini ya, uang gua mantap. Oke, kita lanjut lagi klaim hadiah lainnya. Oh, ini kita dapat jangan lupa guys, klaim hadiahnya nih, sayang banget klaim hadiahnya. Oh, ini yang gue butuh ini, posisi baru. Wow, nah jadi gini guys. Oke, nah gue pengen ngasih posisi baru buat si nomor 5 ini. Nah, rencananya sih gue mau kasih dia posisi gelandang kiri guys, tapi kita coba lihat dulu. Takutnya biasanya sih ya, kalau nggak salah itu dia top 11 ngasih pemain gratis bintang 5 bagian gelandang, kebanyakan gelandang sih, gelandang semua, jarang kiper, jarang striker juga sih. Oke, kita lihat ya atributnya sayangnya tuh biasanya itu buat striker ya. Oke, kita kasih aja nih striker. Nah ini guys, kita lihat dulu nih untuk hadiah. Nah ini kita dapat kiper nih ntar nih tuh, jadi kita nggak usah beli kiper nih, kita kurang 240 poin lagi nih. Oke, kita main ini aja di posisi baru buat yang nomor 5 tadi. Mana itu dia? Ini tuh Olivier, kita kasih posisi ML. Oke, mantap guys. Nah ini kan cocok nih. Mantap. Di sini, di sini. Jadi itu sebelum kemarin gue tuh gelandang 3, sayapnya nggak ada, sekarang sayapnya ada. Oke, gue sebenarnya sih kemarin cewek. Kalau sekarang gue sih nggak usah dicadang sih, itu udah itu opsinya kebanyakan. Taktik ini gue saranin itu di bagian kalau misalkan kalian juga satu-satu itu kalian agak susah untuk mencari posisi jebakan offsetnya, jadi pemain kalian akan menekan atau ngepres musuh si masing-masing pemainnya. Jadi gue saranin jaga daerah tertentu aja untuk penjagaannya. Nah untuk gaya tangan rendah aja guys, nggak usah tinggi-tinggi karena bisa bikin cepat pemain kalian lelah ya. Mental tim normal, fokus 4/2, gaya umpan 4/2, serangan balik nyala. Oke, jebakan offset nyala ya. Formasi oke, ini udah full ya. Untuk bagian-bagian yang mau tendangan bebas, penalti, tendangan sudut, dan kapten kita ini di sini Turner, dan kita ganti nomor 10 guys. Kapten nomor 10 kita cari
bintang yang paling gede untuk jadi kapten. Oke. Sekarang kita lihat di bagian Liga Elite. Jadi gua mau fokusin kayak pemain-pemain yang paling kuat gitu. Kalau misalkan gue ngeliat ada pemain yang lebih dari overall dari gua 60 atau 70, 75, itu bakalan bikin terketir guys. Sekarang gue butuh apa ya, mungkin aja butuh gelandang lagi sih. Coba kita cari gelandang. Alhamdulillah kita dapat poin ada nih, tapi umur 30. Males gua nyari yang pemain muda aja umur 30. Enggak gua. Nah kalian juga tuh kalau beli pemain nih, gua saranin ya itu overallnya mendekati angka 95. Dan nanti kalau misalkan kalian mendekati overall 90 itu kan otomatis akan menjadi 100. Nah jadi itu nggak butuh waktu lama untuk naik bintang ke bintang 6 kayak gitu guys. Ya di sini cocok. Nah ini dia nih yang gua bicarakan. Jadi itu sebelum kalian mau lihat atau mau beli pemain, otomatis itu hal yang pertama kalian lihat itu adalah statistik performanya guys. Nah ini kalau misalkan nggak ada angka 6 di sini, oh itu bagus guys, wajib kalian beli. Kalau misalkan ada pemain performanya di angka 6 itu, kalian skip aja deh, usah kalian beli deh. Gue jamin itu pemain yang nggak bagus, walaupun dicetak bola banyak, cetak lebih dari match dia. Yang penting itu statistiknya, performnya harus dia. Oke. Nah ini ngaruh nggak sih kalau misalkan beli harus ada yang apa sih namanya nih? Aduh, gaya main. Nah ini kalau misalkan gaya main ini sebenarnya sih pengaruh juga sih. Cuman kalau gue sih nggak terlalu mencolok untuk beli kayak ada gaya mainnya. Kalau gue lebih mencondong ke keterampilan. Gue lebih mencondong ke keterampilan. Atau statistiknya. Jadi kalau misalnya keterampilan itu kan ada tendangan bebas, tendangan penalti. Gue lebih mencondong ke itu karena itu lebih mengaruh guys. Aduh nih belum ada nih pemain gelandang yang cocok. Sebenarnya sih ini cocok sih, cuman 91 minimal 95 lah. 95 guys minimal nih, kayak pemain back yang kita beli nih itu 99 itu 91, 99. Aduh ampun guys, itu lama itu untuk naikin bintang. Nah untuk naikin bintang ini kalian bisa melalui pertandingan atau latihan kayak gitu. Kalau misalkan kalian udah nggak ada pertandingan, lagi kosong, mainkan ke persahabatan aja. Bisa teman, bisa Mourinho. Jadi pemain kalian itu digenjot terus biar bintangnya naik. Oke, fungsi aduh nggak ada MC nih, kamu banget. Oke guys, paling gitu aja. Takut video kepanjangan, kita tinggal memutar MC lagi. Jadi nanti kita akan memainkan posisi waktu. Jadi dari salah satu back ini kita akan mungkin ini sih satu untuk digantikan posisi gelandang tengah. Oke guys, itu aja video kali ini. Semoga menghibur dan juga bermanfaat untuk kalian. Di sini gua cuma kayak memberitahu, jadi bukan menggurui.
seperti ini loh. Udah gitu aja, gue bukan menggurui. Oke, see you, bye bye.